Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal amal, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di kajian Ramadan membahas bab ilmu dari kitab Mishkatul Masabih karya Al-Imamul Muhaddits Al-Khatib At-Tibrizi rahmatullahi alaihi. Alhamdulillah, kemarin terakhir kita sudah selesaikan pasal yang kedua, kita masuk pasal yang terakhir, yaitu pasal yang ketiga di hadis yang ke-52. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Anil Hasan mursalan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihi al-islam fa bainahu wa bainan nabiyyin darajatun wahidatun fil jannah, rawahu ad-Darimi. Hadis riwayat Imam ad-Darimi. Nah, ini di sini di awal pasal 3 menjelaskan tentang keutamaan juga fadilah orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi disebutkan man ja'ahul maut, barang siapa yang meninggal, wahwa ataupun ketika keadaannya sedang mencari ilmu untuk menghidupkan Islam. Dia syaratnya apa? Di sini mencari ilmu untuk menghidupkan Islam. Jadi kalau misalnya orang yang meninggal sedang mencari ilmu tetapi dia hanya ingin untuk dirinya sendiri, untuk ketenarannya, bukan untuk menghidupkan Islam dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, itu tidak termasuk yang ada di dalam hadis ini. Jadi kalau misalnya orang itu sedang belajar ilmu agama untuk menghidupkan Islam, maka apa ganjarannya? Wa bainahu wa bainan nabiyyin, maka di antara orang tersebut dan nabi adalah satu derajat nanti di surga. Satu derajat dalam apa? Dalam hal menghidupkan Islam. Karena prinsipnya sama dengan nabi. Nabi, para anbiya alaihimussalam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk menghidupkan Islam dengan berijtihad, dengan berjihad, bersusah payah untuk menghidupkan Islam. Menghidupkan orang-orang alim yang sedang menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, maka satu derajat dengan para nabi dalam segi menghidupkan Islam. Tetapi para nabi itu memiliki keistimewaan yang lain, yaitu keistimewaan nubuwah. Ada derajat nubuwah, itu beda lagi. Tapi dalam segi menghidupkan Islam, orang yang berilmu itu bisa sederajat dengan para nabi nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini salah satu fadilah atau keutamaan orang yang sedang menuntut ilmu, tentunya dengan niat yang benar, menghidupkan agama Islam dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis yang kedua, hadis yang ke-53. Wa anhu mursalan, wa anhu anil Hasan al-Basri mursalan qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulain kana fi bani Israil ahaduhuma kana aliman yusalli al-maktubah thumma yajlisu fayu'allimu an-nas al-khaira wal akhar yasumu an-nahara wa yaqumu al-layla ayyuhuma afdal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlu hadzal alim alladhi yusalli al-maktuba thumma yajlisu fayu'allimu an-nas al-khaira 'ala al-'abid alladhi yasumu an-nahara wa yaqumu al-laila kafadli 'ala adnakum, rawahu ad-Darimi. Hadis riwayat Imam Darimi. Nah, ini juga hadis ini juga menjelaskan tentang fadilahnya orang yang berilmu, orang yang alim. Hadis ini sudah kita jelaskan juga sebelumnya di hadis yang sebelumnya. Hadis ini sudah lewat juga menjelaskan tentang perbedaan orang yang memiliki ilmu, orang yang alim, sama hanya orang yang rajin beribadah. Jadi derajatnya kata Rasulullah kafadli, seperti derajat aku, ala adnakum, di bawahnya sahabat, derajat Nabi dan juga derajat di bawahnya sahabat. Itu perbedaannya. Dan kita tahu sama-sama derajat Nabi, dengan sahabat saja tinggi derajat Nabi, apalagi dengan orang yang di bawahnya sahabat radhiyallahu anhu.
Jadi orang yang berilmu disebutkan di sini, orang yang alim, dia sholat 5 waktu. Setelah itu dia mengajarkan ilmu kepada orang lain. Dibandingkan orang yang rajin beribadah, dia puasa siang, malamnya dia sholat, menghidupkan malam dengan sholat. Tetapi itu hanya pahalanya hanya untuk dirinya saja. Maksudnya terbatas dengan pahala puasa yang dia dapatkan untuk dirinya dan juga pahala sholatnya itu saja. Tetapi kalau misalnya dia sholat juga dan dia mengajarkan ilmu kepada orang lain, dia mendapatkan amal jariah dan orang lain itu bisa menyebarkan ilmu lagi ke yang lainnya. Ini menjadi amal yang sangat banyak. Itulah sebab daripada kelebihan orang yang berilmu dibanding hanya orang yang ahli ibadah. Tuh, seperti itu. Ini satu fadilah, satu kelebihan juga untuk orang yang sedang mencari ilmu dan menuntut ilmu. Subhanallah. Hadis yang ke-54, wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mar rajul al-faqih fi ad-din idza ihtija ilayhi nafa'a wa in istughni anhu aghna nafsahu, rawahu Ar-Razi. Hadis riwayat Ar-Razi. Ini juga salah satu hadis tentang kelebihan orang yang berilmu, seorang alim. Tentunya dengan ilmu yang bermanfaat yang ia amalkan dan juga ia ajarkan kepada orang lain. Apa kelebihan ni'mar rajul? Ni'mar rajul ini seperti madah, seperti pujian. Sungguh menyenangkan seseorang rajulul faqih, seseorang yang paham akan ilmu. Apa ini rajulul faqih? Seseorang yang paham akan ilmu agama. Apa keuntungannya? Apa yang membuat menyenangkan? Ini tija ilahi nafa'a. Kalau misalnya orang membutuhkannya, dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu salah satunya. Yang kedua, wa in istughni anhu aghna nafsuhu. Kalau misalnya orang memberikan kekayaan, dia orang misalnya bisa kaya dengan hartanya atau apa. Orang bisa misalnya orang ini mau memberikan kekayaan, tetapi orang yang berilmu dia sudah memiliki kekayaan dari ilmu yang ia miliki. Jadi kalau orang memiliki harta apa yang lain kekayaan duniawi, tetapi orang yang berilmu dia sudah merasa kaya dengan ilmu yang bermanfaat yang ia miliki. Itulah kesenangan, adalah pujian untuk orang yang faham akan ilmu agama. Subhanallah. Jadi 3 hadis yang ada di pasal yang ketiga menjelaskan tentang fadilah orang yang berilmu, fadilah orang yang menuntut ilmu, fadilah orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjut hadis yang ke-55. Wa an Aqrimata anna Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala hadithin nasa kulla jum'atin marratan fa in abaita fa marratain fa in aktsarta fa thalatha marratin fala tumillan nasa hadzal Qur'an wala alfiyannaka ta'til qauma wa hum fi hadithin min hadithihim فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني أهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ini hadis yang panjang dan ini hadis menjelaskan tentang adabnya orang yang membagikan atau mengajarkan ilmu. Dan juga ada di akhir adalah adab, salah satu adab berdoa. Sebutkan bahwasanya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, hadisin nas, berilah nasihat kepada manusia kullu jumatin, setiap seminggu sekali saja. Sebutkan. Wa in abaita, kalau misalnya kau tidak mau, 2 kali. Wa in fa in aktsarta, kalau mau paling banyak, sebanyak-banyak ya dalam seminggu itu memberi nasihat kepada manusia yaitu 3 kali. 3 kali saja. Wala tumillan nasa hadzal Qur'an. Janganlah kau membuat
manusia bosan atas Quran ini. Jadi kalau misalnya setiap hari diberi nasihat, diberi ayat Quran disebutkan dalam setiap hari, nanti manusia pada bosan. Jadi jangan buat manusia bosan terhadap Al-Quran ini. Buatlah manusia itu ingin memiliki raghbah, keinginan dalam mempelajari Al-Quran. Dan wala alfiyanaka, dan janganlah aku temukan ta'atil kau seseorang yang mendatangi suatu kaum sedangkan mereka sedang berbicara satu sama lain, berbicara kepentingan mereka, lalu kalian menasihati mereka dan memotong pembicaraan mereka. Janganlah kalian lakukan begitu. Jadi tidak boleh ketika orang sedang membicarakan hajatnya, mungkin hajatnya sangat penting, lalu kalian datang beri nasihat dan memotong pembicaraan orang tersebut. Janganlah seperti itu. Tetapi apa yang harus kalian lakukan? Walakin ansit, tetapi kalian diam dulu, duduk, menunggu semisalnya mereka sudah siap dan menyuruh kalian untuk memberi nasihat, maka baru kalian nasihati. Jangan langsung ketika orang itu berbicara kalian datanglah menasihati, memotong pembicaraan orang tersebut atau kaum. Tetapi kalian duduk menunggu. Nah, kalau misalnya orang tersebut sudah siap untuk diberi nasihat dan kalian disuruh, maka berilah mereka nasihat sampai mereka tuh ingin gitu, memiliki raghbah. Kalau misalnya seperti itu, kita memiliki adab juga ketika memberikan nasihat. Orang-orang yang mendengarkan kita juga menghargai dan memiliki keinginan untuk selalu mendapatkan nasihat yang baik dan belajar untuk memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wanzur saj'a min ad-du'a fajtanibhu. Jadi saj'a ini sajak diri. Janganlah bersajak seperti puisi bersajak dalam berdoa. Nah, ini apa sebabnya? Karena sajak kalau misalnya doa banyak sajak ini bisa menghalangkan, mengalihkan seseorang di dalam doa kepada sajak tersebut. Jadi tidak terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pusatnya kita berdoa mengharapkan permintaan dari Allah Subhanahu, mengharap kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita membuat sajak-sajak, membentuk kalimat-kalimat yang indah dalam berdoa, jadi orang nanti ketika mendengarkan doa kita fokus kepada sajak-sajaknya, tidak terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala yang ia ingin indah. Akan tetapi kalau misalnya orang itu baligh, memiliki ilmu balaghah yang tinggi, orang itu paham betul terhadap bahasa Arab atau yang lain, itu seperti Rasulullah SAW itu bisa saja berbuat di dalam doanya saja, tapi tidak terlalu banyak, agar orang itu paham untuk fokus terhadap doanya, bukan kepada sajaknya tersebut. Fa ini alim tu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya saya tahu bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya ridwanullahu alaihi ajma'in la yaf'aluna dzalik, tidak melakukan doa dengan sajak-sajak yang indah, mengulik-ulik kata-kata dengan puitis seperti itu. Rawahu Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Ini saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.